Mengapa Pi harus terdaftar di bursa? Dan mengapa PCT tak mengatakan apapun? Sampai saat ini, setelah lebih dari 1 bulan, Pi telah terdaftar di sejumlah bursa. Tetapi banyak dari Anda yang masih bertanya-tanya, mengapa Pi harus terdaftar di bursa? Mengapa PCT tidak mengatakan apapun setelah terdaftar dan membiarkan harganya berfluktuasi? Apa itu Pi di dunia Web3? Apakah ada yang berbeda dari Web2? Hati aku tanda tanya besar orang tuh. Bila tidak memahami inti ini, maka ia akan selalu bingung dan mudah mendengarkan rumor-rumor yang tidak benar. Jadi hari ini, saya ingin berbagi dengan sedikit uraian, agar setiap orang dapat dengan mudah memvisualisasikannya. Apa itu koin Pi? Pi bukanlah koin spekulatif, juga bukan mata uang virtual anonim. Pi adalah mata uang resmi dalam ekosistem Web3 jaringan Pi. Di dunia Web3 Pi Network, Pi adalah satu-satunya alat pembayaran. Semua transaksi untuk membeli dan menjual barang, layanan, dan dApps dalam ekosistem menggunakan Pi. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem ini harus menggunakan Pi sebagai mata uang nyata. Tidak ada pilihan lain. Adapun dunia Web3 luar. Koin Pi dari perspektif Web3 hanyalah produk teknologi blockchain yang dapat diperdagangkan dengan koin lain atau ditukar dengan uang fiat, USD, BND, LEU, LEU. Dan tradisi bursa yang memenuhi syarat KYB memiliki hak untuk secara sukarela mencantumkan dan memperdagangkan Pi seperti aset digital lainnya. Hal yang paling istimewa adalah, dalam jaringan Pi, Pi bukanlah token, tetapi mata uang sejati. Mata uang kripto masa depan. Ini juga merupakan tempat yang banyak dari Anda kita sepenuhnya belum dimengerti. Pi Network mengambil jalur yang berbeda. Anti-marketisasi. Tidak seperti kebanyakan proyek kripto lainnya, Pi memilih jalur uniknya sendiri. Tidak ada ICO. Tidak ada pra-penjualan. Tidak ada penggalangan dana. Tidak ada penerbitan DeFi. Tidak ada staking yang membayar bunga. Tidak ada pencatatan di bursa proaktif. Pi hanya diberikan kepada orang sungguhan berdasarkan kerja keras, koneksi, dan verifikasi KYC yang serius. Total pasokan Pi terbatas, tidak ada inflasi acak. Spesialisasi. Pi tidak mengklaim sebagai stablecoin, juga tidak dipatok ke USD, BTC, atau koin lainnya. Pi hanyalah mata uang internal dalam ekosistem jaringan Pi itu sendiri. Pi Network menangani masalah hukum dengan sangat terampil. Dalam konteks kripto global yang terus-menerus menghadapi masalah hukum, Pi masih berdiri kokoh berkat tidak ada penggalangan dana, tidak ada pelanggaran hukum sekuritas, tidak ada pembayaran bunga staking, tidak diklasifikasikan sebagai model platform pinjaman, tidak ada penjualan token, tidak dianggap sebagai token keamanan seperti XRP, Luna. Semua transaksi memerlukan KYC, KYB, liveness mematuhi peraturan AML, MiCi, dan anti pencucian uang. Warna-warna Pi Core Team hanya berfokus pada pembangunan ekosistem, tidak merilis Pi keluar. Keputusan bursa untuk mencatatkan Pi merupakan keputusan tunggal bursa. PCT tidak melakukan intervensi dan tidak perlu melakukan intervensi. Ini membuat Pi terhindar dari masalah hukum. Koin Pi hadir di CEX untuk bertindak sebagai jembatan, bukan untuk mengoperasikan seluruh perekonomian, melainkan melayani beberapa tujuan seperti membeli nama domain. Nilai dan kekuatan sesungguhnya hanya muncul ketika Anda membawanya ke ekosistem Web3 yang tepat. Kita perlu memahami hakikat sebenarnya koin Pi di jaringan Pi, agar tidak terpengaruh oleh dampak dan kebisingan dari dunia luar ekosistem ini.